Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau mencampurkan stearik acid ke bensin ini. Penulis coba cari-cari info, nggak nemu ya berapa ppm. Ada yang ngomong sampai 1000 ppm, tapi penulis nggak yakin. Tapi efeknya lebih ke pelicin kayaknya ya. Ada stearik acid, ada oleic acid, ada palmatic acid. Eh, Efeknya ke wear, ke keausan itu palmitic acid yang paling bisa menahan, tapi kalau ke licinnya oleic acid yang paling bagus. Stearik acid itu tengah-tengah, tapi ya ini penulis mau coba stearik acid karena di salah satu penelitian ada yang ngomong jadi makin bersih ya geraknya karena ada stearik acidnya. Ya wes, penulis mau pakai. Yes, tadi penulis tadi penulis sudah pakai pipet ini. Pipet ini fullnya segini itu yang sampai tutupnya itu 1 ml ya. Jadi kira-kira tadi 2 kali 0,4 berarti kira-kira 0,8 ml lah. Untuk aditifnya sendiri ini masih belum larut ya. Nanti kalau sudah larut ya pasti penulis akan bekukan juga. Oh, sudah mulai larut ya. Ya wis, ini hasilnya. Stearik acid bisa larut ke bensinnya. Ini bensin ya, tapi penelitiannya pakai diesel ya. Ini betul-betul larut wis, dosis 0,8 ml. Ini nanti mau penulis pakai untuk bensin 1 tangki ya, terus dilihat efeknya apa. Nanti penulis bekukan, dilihat apakah bensinnya jadi beku enggak, disuruh dingin ya. Jadi ini di 22,4 derajat Celcius, nggak makin encer ya, nggak makin kental ya, masih tetap encer ya. Ini nanti entah underdosis atau overdosis, karena kan biasanya penulis 1 ml per liter kalau pakai minyak gorengnya. Ya pakai minyak goreng ya, pakai margarin 1 ml per liter. Kalau ini bentuk padatan, penulis pakainya tadi 0,8 ml per ya satu botol ini. Nanti satu botol ini penulis tuang semua ke tangki bensin, jadi 0,8 ml per sekitar 4 atau 5 liter. Itu berapa? 1/5000 aja, nggak baca kayak gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak? Jadi penulis mau pakai ini ya, apa jenenge, campurannya pertalite sama stearik acid. Karena dosisnya yang dianjurkan antara 500 sampai berapa, 1000 ppm. Jadi 0,1%. Wah, gampang nih. Kalau 1 liter, jadi campurannya adalah 1 ml, antara 0,5 sampai 1 ml. Maka penulis pun ya wes, dituruti aja rekomendasi itu. Campuran campurannya kameranya nggak tepat ya. Jadi penulis mau niat pakai campuran setengah 3 ml untuk ya berapapun bensin yang ada di tangki ini. Mungkin ya 6 liter, mungkin ya 5 atau 5,5, entahlah wis. Tapi penulis pakai yang antara setengahnya itu ya, kira-kira 500 ppm nya itu. 500 ppm campur bensin. Karena penulis lihat stearik asidnya apa jenenge, maaf kameranya goyang-goyang. Stearik asidnya larut betul-betul sempurna di bensin, walau bensinnya itu sedikit. Ya penulis sendiri nggak tahu efeknya nanti gimana, tapi kalau dari penelitian itu nyampur ke diesel ya, nyampur ke biosolar. Apa sih yang berkurang? Ambulah. Jadi campur ke biosolar, hasilnya adalah kalau nggak salah lebih licin. Oh ada, sorry, ausnya berapa, licinnya berapa ya. Bola wis iku. Sembulah. Tadi penulis lupa referensinya, pakai referensi yang mana itu. Tapi ya wis, penulis pakai dosis itu 1 ml per liter sama 0,5 ml per liter. Dan menariknya, dosis ini yang merupakan dosis yang penulis rekomendasikan untuk margarin sebelumnya. Penulis nggak sadar. Jadi sebelumnya kan penulis ngomong 1:1000, itu nggak sadar. Penulis kan juga ngomong 1:1000 itu sebenarnya termasuk overdosis. Iya, rupanya kalau dari referensi juga gitu ya. Entah kebetulan ya. Ya wes lah, ini penulis nggak akan bisa langsung merasakan perubahan tenaganya. Soalnya ya butuh dicampur-campur dulu. Nggak tahu nanti campurannya bisa banyak, bisa sedikit. Namanya nyampur di tangki bensin kan nggak diaduk. Ya wes lah, penulis pakai bahasa lain dulu. Ini mungkin kalau 0-100 entah ya, kemarin 0-100 si piro itu mungkin 18 detikan, entahlah ya. Kalau misalnya benar meningkatkan tenaga, maka ini harusnya 16 detikan. Karena ternyata sebelumnya ban motor penulis ini yang belakang bocor tipis ya. Karena bocor tipis, tekanan ban nggak bisa full 36 sesuai harapan penulis, tapi agak gembos. Kimbuh tekanan bannya piro, dipompakan sama bengkelnya. Kita bahas soal penipuan di dunia oli. Jadi penulis prihatin ya, ada orang ngaku kerja di dunia oli, dia ngasih kuliah soal oli, tapi penjelasannya dia kok aneh gitu ya. Penjelasan dia kok tidak sesuai dengan kayak Whitman.biz, kayak engineering lubrication, machinery lubrication dari websitenya Noria.
juga beda dari keterangan-keterangan yang lain. Dia juga ngaku sebagai akademis, tapi kok buat asumsi seenaknya, nggak ngasih fakta, nggak ngasih dasar informasi. Yang pertama soal infonya dulu lah ya. Info bahwa SAE itu merupakan angka indikasi kekentalan, ring kekentalan. Dari soal sininya udah benar. Tapi ketika dia memberikan contoh-contoh, jadi aneh. Dia memberikan contoh apa jenenge, penelitian yang meneliti sekian oli. Oh, ternyata kalau oli ini 10 oli itu kekentalannya tetap SAE 40 di suhu 70 derajat. Terus 9 oli lain kekentalannya berubah di suhu 120 derajat. Ada omongan seperti itu, aneh ya, aneh. Karena yang namanya SAE itu adalah hubungan antara kekentalan dan suhu. Jadi kekentalan dan suhu itu mengacu pada SAE tertentu. Oli yang punya perilaku tertentu, punya grafik tertentu terhadap kekentalan dan suhu, itu pasti SAE-nya sekian. Jadi kalau faktornya cuma suhu dan panas, nggak berubah, SAE itu tetap. Jadi SAE itu kalau variabelnya cuma suhu, SAE itu tetap. Nggak ada istilah SAE itu tetap di suhu 70 derajat. Nggak ada itu. Nggak ada istilah SAE berubah di suhu 120 derajat. Nggak ada itu. Yang benar adalah oli dengan SAE sekian, kita ngomong SAEJ 300 ya, yang berlaku pada oli mesin. Suatu oli yang punya SAE sekian, maka di suhu sekian kekentalannya adalah sekian. Suhunya sekian, kekentalannya sekian. Suhu 120 kekentalannya segini. Suhu 70 derajat kekentalannya segini. Jadi kekentalan yang bergantung pada suhu. Kalau SAE-nya berubah, maka di suhu misalnya 70 derajat kekentalannya sudah bukan itu lagi. Tapi kalau SAE-nya tetap, ya pasti perilakunya ya tetap. Di suhu 70 ya segini, di suhu 100 derajat ya segini. Nah, pengertian itu ya yang apa ya, kayak seakan-akan diperumit sekali gitu ya, dibuat wah gak karu-karuan bulete gitu. Kalau lihat penjelasan dia soal SAE, mumet ya, rumit sekali ya. Barang sederhana ya, jadi buat rumit. Ya ini juga ya apa ya, karena banyak kekacauan di penjelasan pelumas itu. Orang jadi nggak ngerti yang benar itu bagaimana sih. Sampai ada orang ngomong oli makin panas makin kental, itu kan karena ada kekacauan informasi di grup oli. Bahas soal SAE tok aja sampai kacau balau. Orang itu terlalu terpaku pada angka 10W40 gitu ya. Padahal ya itu angka itu ya sebenarnya dipakai sebagai indikator saja, bukan angka mutlak. Indikator itu artinya apa? Menunjukkan suatu range, suatu kisaran, suatu
perkiraan antara sekian sampai sekian, itu SAE nya segini, yang angka depannya segini, sekian sampai sekian angka depannya segini. 10W yang angka depan itu bukan angka mutlak. Yang ringnya mutlak itu yang belakang. Jadi yang depan itu cuma indikasi seberapa beda dari oli referensi yang sama-sama belakangnya 40. Jadi 10W40 waktu di suhu dingin itu lebih encer daripada 10W50 di suhu misalnya 20 derajat Celcius. Perilaku ini jelas sekali ditunjukkan oleh Whitman.Peace. Dia menunjukkan grafik kekentalan oli, kelihatan jelas. Iya, mungkin depan meja contohnya ya. Wis. Penulis kasih contoh sekilas saja lah, biar tahu bahwa oh yang dimaksud SAE itu gini, oh yang dimaksud SAE itu apa, cuma soal kekentalan ringnya saja, enggak sepenuhnya. Harusnya depan meja ya, tapi ya wis lah. Ya yang jelas itu ngasih contoh salahnya gitu. Padahal dia ngaku di grup apa, dari kerja di pabrik oli, pernah ngasih kuliah juga. Tapi ya terus terang, penulis sendiri ada orang dari dunia oli gitu, beneran bekerja di bisnis oli, di bagian pelumasan. Itu belum tentu orangnya ngerti beneran soal pelumasan. Karena ya contohnya orang kerja di pabrik komputer kan nggak harus tahu komputer. Orang kerja di software, orang jual software, orangnya Microsoft anggapannya, apa dia bisa membuat apa programnya? Kan nggak harus. Orang yang kerja di apa pabrik kecap, apa tahu caranya buat kecap? Kan ya nggak mesti. Orang kerja di restoran, apa pinter masak? Iya kan nggak mesti. Orang jadi mekanik, apa dia jago balap? Kan ya nggak mesti. Maaf penulis lupa sampai mana tadi. Yang jelas di dunia pelumasan itu banyak sekali apa ya, misinformasi, baik itu disengaja ataupun tidak. Kalau yang disengaja itu contohnya disebut oh oli ini oli full sintetik, ini pasti PAO, pasti ester. Ada kan yang ngomong seperti itu. Padahal faktanya sebenarnya ya enggak, karena di safety data sheet aja tertulis 100% hydro treated. Coba lah sekali-sekali pelajari MSDS ya. Kalau ada tulisannya solvent refined
solvent refined itu adalah bahan oli grup 1, artinya mineral yang paling kuno. Kalau ada tulisannya hydrotreated, itu adalah oli mineral yang agak modern tahun 50-an. Kalau tulisannya hydrocracked, nah itu oli mineral tahun 90-an, zaman modern. Kalau olinya PAO tahun 75-an, itu tulisannya DCN. Wes, itu kalau dari sisi bahan oli. Kalau ester mungkin ada tulisannya B-ester, bifurcate opor gitu ya, ada B-nya depannya. Walau ada juga yang menyinggung JDDP juga. Tapi yang jelas full sintetik itu nggak mesti PAO. Full sintetik PAO itu ya pasti akan menyebutkan PAO baik di bungkusnya ataupun di safety data sheetnya, karena ada pabrikan yang sengaja nggak nyebut. Tapi kalau PAO itu baru bisa kita pastikan PAO kalau ada tulisannya DCN di safety data sheet ataupun tulisan PAO di penjelasan produk di website resmi atau di botolnya. Kalau nggak ada tulisannya PAO, jangan dianggap oli PAO. Dan ya ada juga kan yang ngomong ya, oli ester itu oli yang berbahaya, ngerusak seal macam-macam. Tapi mereka nggak jelaskan bahwa oli PAO pun merusak seal, oli hydrocracked pun merusak seal. Kok bisa rusak? Namanya oli itu efeknya ada dua macam, bukan antara kompatibel dan tidak kompatibel, tapi antara membuat seal itu kisut atau seal itu mengembang. Seal itu biasanya jadi mengembang kalau bahan olinya itu punya solvensi yang besar, yang kuat. Seal itu jadi kisut bila solvensi olinya lemah. Dan kebetulan solvensi ini berkaitan juga dengan film strength, dengan lubricity, dengan kemampuan pelicin oli. Kalau susah bayangkan, ada dua oli dengan kekentalan yang sama, sekian CST, itu oli yang punya film strength lebih kuat akan lebih mampu melicinkan mesin, mencegah komponen mesin bergesekan. Ingat ya, mencegah komponen mesin bergesekan, mencegah. Kita bedakan dari ketika oli itu mengurangi aus. Yang namanya anti aus itu adalah aditif yang bekerja setelah oli mesin itu, komponen mesin itu bergesekan. Ketika olinya nggak kuat lagi melapisi. Jangan disamakan antara mencegah dan mencegah gesekan antara logam dan mengurangi aus setelah terjadi gesekan. Ada beda tahapnya. Yang membuat mencegah itu satu film strength, yang kedua adalah kekentalan. Oli yang terlalu encer itu akan membuat olinya nggak mampu lagi melindungi permukaan mesin. Nah, jadinya terjadi gesekan. Antara tidak terjadi gesekan dan terjadi gesekan, hambatannya masih tetap lebih besar kalau terjadi gesekan, walau sudah ada aditif. Jadi yang lebih baik adalah mencegah gesekan. Penulis sebut ada misinformasi yang disengaja tadi. Kalau yang nggak disengaja gimana contohnya? Contohnya adalah HTAS. Yang bisa bikin orang salah paham soal HTAS itu
Seringkali karena mereka ambil ilmu nggak langsung dari sumbernya, nggak nyari ilmu dari buku kimia, buku ilmiah ya, nggak nyari ilmu dari website ilmiah, nggak nyari ilmu dari penjelasan-penjelasan yang ada di website oli. Carinya di mana? Carinya di website lokal, karena mereka malas terjemahkan, mereka malas mencoba mengerti bahasa Inggris, atau kalau mencoba mengerti ngawur karena mereka baca terjemahan, mereka gagal mengerti arti sebenarnya dari sebuah HTHS. HTHS itu adalah kekentalan. Yang nyebut kekentalan ini adalah ASTM.org dan lain-lain. HTHS itu muncul karena standar pakai ukur kekentalan pakai KV 100, pakai kinematic viscosity di suhu 100 derajat dan di suhu 40 derajat. Itu terlalu bergantung pada suhu tok. Padahal yang namanya kekentalan oli itu juga bisa berubah karena shear ketika mesin ketika oli mengalami perubahan kekentalan karena dikocok-kocok sama mesin. HTHS muncul untuk mengakomodasi faktor ini, dan mungkin karena takut bakal dipakai sebagai acuan standar ASEAR, ada dua faktor yang berubah. Jadi kalau pingin yang lebih ideal itu adalah suhu 100 derajat terus mengalami shear, tapi ternyata mungkin karena takut bakal ketahuan angka yang lain dipilih suhu 150 derajat, suhu yang nggak harusnya terjadi pada kendaraan harian. Jangan tanya mengapa kok sampai HTHS itu pakai 150 derajat. Kalau penjelasan di grup oli wes mbuh lupa, isine ngawur lah sing jelas. Ya samalah dengan penjelasan SAE nya yang orang mengaku ahli ya, sama, nggak ada bedanya, foto-foto bulet ke akar-akaruan. Terus kebohongan lain apa? Iya, soal minyak goreng. Yang bro tadi itu penulis lupa nggak ngomong soal minyak gorengnya. Dia ngomong pakai hipotesa, pakai asumsi.
Tapi harusnya hipotesa itu ada dasarnya. Contoh, pakai fakta. Minyak goreng itu punya sifat oksidasi. Nah, kalau dicampurkan dengan oli mesin yang sifat oksidasinya lebih rendah, maka campurannya punya sifat antioksidasi yang lebih parah. Itu kalau melakukan asumsi seperti itu. Misal asumsi yang lain, oli punya kekentalan sekian, minyak goreng punya kekentalan sekian, lebih encer. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya oli itu dicampur sama minyak goreng? Hipotesanya adalah lebih encer. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, artinya melakukan hipotesa itu harus ada dasarnya, harus ada faktanya. Nggak ada yang namanya hipotesa itu berdasar dari asumsi-asumsi saja. Apalagi ini ilmu ilmiah, kita ngomong dari fakta. Terus tiba-tiba ya dia ngomong minyak goreng itu tidak punya kemampuan meredam panas. Tiba-tiba ngomong gitu, nggak ada dasarnya, nggak ada sumbernya, tahu-tahu mengeluarkan pernyataan seperti itu. Dia ngomong itu hipotesa. Nggak. Hipotesa itu nggak gitu. Nggak asal ngomong jeplak-jeplak tak gitu ya. Tapi ada dasarnya. Untuk melakukan hipotesa itu ya harus ada dasarnya juga. Nggak asal langsung jeplak gitu. Topik yang populer di grup oli itu ya, minyak goreng itu kental. Kenapa kok sampai dia bilang kental? Karena mesin jadi tambah halus kalau ditambahi minyak goreng. Alasannya kan gitu. Tapi apa benar minyak goreng kental? Enggak. Minyak goreng itu encer. Kalau dingin encer, kalau panas lebih encer lagi. Itu faktanya. Dan aneh ya ketika mereka itu ngomong kayak gitu seakan-akan beneran fakta, tapi tidak didukung oleh eksperimen. Penulis melakukan berbagai eksperimen itu ya pengen tahu apa bener kalau dilakukan seperti ini jadinya begini, apa bener kalau dijadikan ini jadinya begini. Dan penulis nggak termasuk orang yang maniak dengan uji lab ya. Memang uji lab itu bisa membantu, tapi ya caranya yang bener dulu. Kalau ingin tahu ketahanan suatu oli, uji yang dilakukan itu apa sih? Yang ngukur perubahan dari SAE-nya oli. SAE-nya oli berubah enggak ketika dipakai? SAE-nya oli itu tetap enggak ketika dipakai? Stay in grade itu merupakan standar yang ya sudah penulis bahas sebelumnya, bagian dari pengujian oli standar internasional API. Uji API itu menguji kemampuan oli untuk menjaga kekentalan tetap di grade yang sama. Jadi untuk menguji kemampuan oli ketika dipakai, maka oli itu perlu dikirim ke lab setiap periode selama pemakaian. Jadi misal pemakaiannya 5.000 km, ya minim 500 km sekali lah ngirim sampling olinya, contoh olinya. Oli di drain, dikocok-kocok, kirim sampelnya. Terus oli di top up biar jumlahnya tetap.
Seperti itu harusnya. Apa ada yang melakukan itu? Selama ini penulis nggak pernah lihat ada yang melakukan itu. Cuma lihat, ini hasil uji akhirnya olinya masih nggak apa-apa, cuma turun 1 grade. Olinya cuma kesisa sekian mililiter. Udah wes. Itu dianggap, oh ini uji ilmiah gitu ya. Dan parahnya, mereka bicara seakan-akan apa yang mereka omongkan itu semuanya pakai uji lab. Contohnya apa? Rekomendasi oli mineral, oli sintetik, oli semi sintetik, pemakaian berapa kilometer. Apa mereka ada uji labnya untuk itu? Nggak ada. Itu mereka cuma omong kosong tapi ya itu dianggap seakan-akan fakta. Nggak ada dasar uji labnya untuk itu. Ngomong asal full sintetik gini, semi sintetis ini, itu nggak ada. Dan seandainya pun ada, itu pakai ilmu kadaluarsa, pakai resep oli 10 tahun yang lalu. Padahal oli sekarang udah beda dengan 10 tahun yang lalu. Entah karena krisis COVID, entah karena perang Rusia, rumus oli sekarang sudah beda. Makanya penulis rekomendasi oli lama-lama kenapa? Ya karena oli lama resepnya masih oke-oke. Ya wis lah, itu aja untuk hasil sorry, maaf, penulis nggak bisa ngerasakan ya. Yang jelas motornya penulis halus sekarang. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.